Mirandulani. Saya dari Manajemen Keuangan Syariah 5C, UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 1229230.127. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 2SLS atau Two Stage Least Square. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu Two Stage Least Square itu apa sih? Yaitu adalah metode yang dikembangkan untuk mengatasi masalah yang muncul ketika variabel dalam model tidak sepenuhnya benar atau ada bias di dalam model regresi kita, atau disebutnya endogenitas. Nah, jadi 2SLS ini memungkinkan untuk menghapus bias yang disebabkan oleh variabel independen atau karena ada error term atau gangguan. Nah, gimana sih penerapannya? Jadi penerapannya ini 2SLS itu melibatkan persamaan simultan atau model yang dimana itu terdapat lebih dari satu persamaan regresi, yang mana antara satu persamaan dengan persamaan yang lainnya itu saling bergantung. Makanya model ini tuh menggambarkan hubungan dua arah atau two-way antara variabel-variabel yang terlibatnya. Nah, dalam variabel ini kan menggunakan dua arah ya. Makanya itu tidak menggunakan penamaan variabel independen atau dependen lagi. Menggunakannya adalah istilah variabel endogen dan variabel predeterminan. Nah, variabel endogen itu apa sih? Nah, variabel endogen itu adalah variabel yang nilainya itu ditentukan oleh model atau hasil dari interaksi antar variabel tersebut. Dan sedangkan variabel predeterminan itu terdiri dari variabel eksogen dan variabel lag endogen, yang artinya variabel yang nilainya sudah ditetapkan sebelumnya, jadi nggak dipengaruhi oleh model dan hanya mempengaruhi variabel lain. Selanjutnya di sini ada contoh, yaitu ROA sebagai Y1, NOM sebagai Y2. Nah, ROA ini juga dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu X1 dan X2, yaitu FDR dan BOPO. Lalu NOM juga dia dipengaruhi oleh CAR dan NPF. Nah, ini model persamaannya, yaitu ROA sama dengan beta 0 ditambah beta 1 NOM tambah beta 2 FDR tambah beta 3 BOPO dan tambah error. Nah, begitupun sebaliknya di NOM. Nah, kenapa kita menamakannya persamaan simultan? Karena di ROA itu ada persamaan NOM. Nah, di NOM, begitupun sebaliknya di NOM juga ada persamaan si ROA. Jadi, mereka tuh memiliki hubungan satu sama lain atau saling bergantung. Lalu, untuk persamaan ini gimana sih spesifikasinya atau cara kita mengidentifikasinya menggunakan 2SLS itu? Karena ada persamaan ini, yaitu K besar itu adalah jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu, yaitu kan X1, X2, X3, dan X4. Lalu K kecil itu adalah jumlah predeterminan variabel dalam persamaan yang diestimasi. Dalam hal ini kan ada X3 dan X4. Lalu M itu jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi, yaitu Y1 dan Y2. Nah, jadi 4 kurang 2 itu 2, lebih kecil daripada 2 dikurang 1, yang artinya over identified. Maaf. Nah, over identified itu menggunakan model 2SLS. Bisa menggunakan model 2SLS. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan eFuse. Kita buka aplikasi eFuse-nya dulu. Ini data Excel-nya. Lalu kita buka eFuse-nya. Saya menggunakan eFuse 12 yang student version. Ini kita buka di file, terus new, dan work file. Nah, ini karena kita menggunakan data panel, jadi balance sheet panel. Ini startnya kita lihat di Excel-nya. Excel itu tahun mulainya adalah 2017 dan akhirnya di 2022. Ini kita tulis 2017 dan 2022. Nah, number of section-nya ini kita lihat dari data section-nya. Data section-nya ini di sini tertera ada 6. Jadi di sini kita tulis 6. Oke. Nah, selanjutnya kita taruh atau kita copy dulu data-datanya. Kita ke Excel-nya, terus ini kita copy. Di sini kita pastikan. Oke. Selanjutnya karena tadi ada 2 persamaan simultan, ini kita mau mencoba persamaan simultan yang pertama dulu, yaitu estimate equation. Di sini kita tulis persamaan pertama yaitu Y1, C, Y2, X1, dan X2. Nah, ini kita menggunakannya 2SLS.
dan instrumennya itu ada X1, X2, X3, X4. Lalu oke. Oh, ini harusnya sorry, maaf aku pakai. Nah. Oke. Nah, ini hasilnya sama kayak yang sudah saya copy di sini. Nah, ini yang pertama persamaan simultan. Dari hasil if use ini, yang pertama variabel NOM di Y2 itu hasil probabilitasnya ada 0,0474. Dia itu lebih kecil daripada taraf signifikannya yaitu 0,05, yang artinya maka NOM berpengaruh terhadap ROA. Terus yang kedua ada X1. X1 itu adalah FDR, nilainya adalah 0,0470. Nah, itu juga lebih kecil daripada taraf signifikannya yaitu 0,05, yang artinya FDR berpengaruh terhadap ROA. Lalu ada X2 yaitu BOPO dengan nilai 0,6336. Nah, ini nilainya lebih besar daripada taraf signifikannya yaitu 0,05, yang artinya berarti tidak berpengaruh terhadap ROA. Nah, kita lihat R square-nya. R square-nya itu adalah 0,750470 dikali 100%, itu berarti 75,04%, yang artinya NOM, FDR, dan BOPO itu sama-sama berkontribusi terhadap Y1 atau ROA sebanyak 75,04%. Nah, sisanya itu 24,96% itu ditentukan di luar dari variabel ini. Lalu, yang kedua kita lihat uji hipotesisnya. Nah, yang pertama uji T, statistik parsial atau secara sendiri-sendiri dari NOM ini nilainya itu 0, probabilitas signifikannya 0,0474, yang artinya berarti HA diterima dan H0 itu ditolak, yang berarti NOM berpengaruh terhadap ROA. Terus FDR 0,0470, yang artinya HA-nya diterima dan H0-nya ditolak, yang berarti FDR berpengaruh terhadap ROA. Lalu ada X2-nya itu BOPO, nilainya 0,6336, yang lebih besar daripada 0,05, yang berarti HA-nya ditolak, H0-nya diterima, yang artinya BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA. Nah, selanjutnya ada uji F. Uji F itu adalah uji secara bersama-sama. Di sini tarafnya 0,000237, yaitu lebih kecil daripada taraf signifikannya yaitu 0,05, yang berarti HA diterima dan H0 ditolak, yang artinya secara bersama-sama X1, Y2, X1, X2 yaitu NOM, FDR, dan BOPO itu berpengaruh terhadap ROA. Ada persamaan simultan kedua. Nah, kita lihat di if-use ya. Nah, untuk if-use-nya kita langsung ke quick-nya aja. Terus di sini untuk persamaan kedua tulisnya. Terus SLS namanya X1, Oke. Ini untuk hasilnya kita copy, taruh ke ini. Nah, ini kita baca interpretasinya. Yang pertama variabel ROA atau Y1 ini probabilitasnya itu adalah 0,0003, yang artinya lebih kurang dari 0,05 dari taraf signifikannya, yang berarti berpengaruh signifikan terhadap NOM atau Y2. Lalu ada variabel CAR atau X3 yaitu 0,2967. Nah, itu lebih besar daripada taraf signifikansinya yaitu 0,05, maka dia itu tidak berpengaruh terhadap NOM. Lalu ada X4 yaitu NPF, dia dengan nilai 0,9450. Yang ini berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap NOM. Lalu kita lihat R-score-nya. R-score-nya itu sebesar 0,644236 dikali 100% yaitu 64,42%, yang mana Y1, X3, dan X4 atau ROA, CAR, dan NPF itu bersama-sama mempengaruhi berkontribusi itu sebesar 64,42%.
dan sisanya 35,58% itu ditentukan di luar variabel penelitian ini. Nah, selanjutnya kita uji hipotesis. Nah, yang pertama itu uji T parsial atau uji secara masing-masing dari variabel-variabel ini. Nah, kalau secara masing-masing variabel, Y1 itu sebesar 0,0003, yang artinya HA-nya diterima, HA0-nya ditolak, atau ROA itu berpengaruh terhadap NOM. Lalu ada X3 yaitu CAR sebesar 0,2967, yang artinya HA-nya ditolak, dan H0-nya diterima, yang artinya CAR tidak berpengaruh terhadap NOM. Lalu ada X4 atau NPF dengan nilai 0,9450, yang artinya H0 ditolak dan HA ditolak dan H0 diterima, yang artinya NPF itu tidak berpengaruh signifikan terhadap NOM. Nah, selanjutnya ada uji F. Uji F ini untuk membuktikan apakah secara bersama-sama gitu variabelnya 1x3, x4 itu mempengaruhi terhadap NOM. Nah, kalau di sini itu besarannya yaitu 0,003090. Itu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti HA-nya diterima dan H0-nya ditolak, yang artinya secara bersama-sama ROA, CAR, dan NPF itu berpengaruh terhadap NOM. Nah, selanjutnya kita ada uji multicol. Untuk diffuse-nya yaitu seperti ini. Dari sini kita buka ke quick, terus ke grup statistik, yaitu langsung ke correlation. Nah, uji multicol ini adalah buat uji asumsi klasik, salah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk melihat apakah di antara variabel-variabel itu, yaitu X1, X2, X3, X4 itu ada nggak sih multicol atau hubungan gitu dari keempat variabel tersebut. Seperti ini kita tulis X1, X2, X3, X4. Lalu ini kita delete. Ini hasilnya dari multicol. Ini kita copy semuanya ke sini, sudah tercopy. Nah, interpretasinya yaitu koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar ini X1 X2 yang ini sebesar 0,350736. Itu lebih kecil daripada taraf signifikansinya yaitu 0,85. Lalu selanjutnya ada X1 dan X3 di sini yaitu minus 0,531835. Itu juga lebih kecil daripada taraf signifikansinya yaitu 0,85. Lalu ada X1 dan X4 0,03 minus 0,039687. Terus begitupun dengan X2 dan X3 yaitu 0,013038, X2 dan X4 minus 0,270080, lalu X3 dan X4 minus 0287207. Yang ini mereka sama-sama kurang dari 0,85 nih, atau kurang dari taraf signifikansinya, yang artinya berarti keempat variabel ini tuh nggak ada multicol atau nggak ada hubungan variabel antara variabel gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, itu berasal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.